Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua teman-teman pendiri PAUD, pengelola PAUD, guru PAUD? Semoga semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap semangat ya dalam melakukan perjuangan untuk anak usia dini. Nah, di sini Aulia ingin berbagi sedikit dengan teman-teman semua yang ada di manapun berada di seluruh Indonesia, yaitu 3 cara perencanaan awal mendirikan PAUD. Mungkin banyak kali ya, semua orang suka bertanya gitu ya, kira-kira mau mendirikan PAUD itu seperti apa sih gitu ya. Banyak sekali tahapan-tahapannya, tetapi kali ini kalian mencoba 3 cara nih gitu ya, bagaimana sih kita prepare gitu ya merencanakan pendirian PAUD. Yang pertama, studi kelayakan. Studi kelayakan itu kita melakukannya adalah supaya kita bisa tahu nih sebenarnya perlu nggak sih atau butuh nggak sih di tempat kita mau mendirikan PAUD gitu ya. Apakah memang ada gitu anak-anak kecilnya gitu ya. Jangan sampai kita salah sasaran atau salah tempat gitu ya. Misalkan kita membuat lembaga PAUD berada di kawasan industri gitu ya. Ya apa maksudnya mayoritas mereka adalah orang-orang dewasa gitu ya, atau orang-orang yang pekerja gitu ya. Jadi memang perlu juga kelayakan studi kelayakan gitu ya. Tapi misalkan ada ternyata satu daerah itu juga mungkin sudah ada PAUD-nya gitu ya. Jadi lebih tepatnya sebenarnya ketika kita melihat itu memang di sana banyak anak-anak yang belum apa namanya belum melakukan aktivitas yang sesuai dengan usianya gitu ya. Di usia-usia tersebut mereka masih yang mainnya belum terarah gitu ya, masih seperti itu, dan di lingkungan tersebut juga memang belum ada lembaga PAUD gitu. Itu paling tepat banget gitu ya. Jadi kita perlu juga melakukan studi kelayakan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pelajari persyaratan hukum dan regulasi yang terkait di wilayah terkait dengan pendirian PAUD gitu. Jadi memang jangan sampai gini, jangan sampai kita tidak tahu bagaimana sih sebenarnya mendirikan PAUD itu secara regulasinya, apa sih yang harus dilengkapi persyaratan-persyaratannya gitu ya. Jangan sampai kita membuat PAUD tapi kita juga bukan apa namanya bukan tidak memperhatikan, tapi memang sudah kita yang nggak tahu, tapi kita juga nggak mencari tahu atau kita tidak bertanya kepada orang yang tepat gitu ya. Nah, yang kedua, tentukan model PAUD-nya. Jadi teman-teman nih mau mendirikan PAUD-nya nih apa gitu ya, apakah kelompok bermain gitu kah, ataukah memang terintegrasi dengan posyandu, misalkan SPS atau pos sejenis, ataukah mau dari jenjang taman kanak-kanak, ataukah memang berbasis penekanan kepada nuansa Islamik, misalkan Raudatul Atfal gitu ya. Dan tentunya juga kita harus lihat dulu nih, kita akan memulainya adalah dengan anak usia berapa gitu ya. Apakah kita akan fokus pada usia 2-4 tahun, ataukah kita di 4-6 tahun, atau memang kita akan melayani semuanya. Jadi lebih ke secara komprehensif gitu ya. Jadi semua anak usia semua akan memberikan pelayanan ke semua usia. Jadi dari 2-6 tahun misalkan. Atau bahkan mungkin dari 1 tahun misalnya, seperti itu. Sudah banyak lah ya anak-anak yang udah mulai dari 1 tahun gitu ya, yang lembaga-lembaga juga melayaninya. Tapi ya itu tadi, kita harus lihat dulu nih modelnya seperti apa yang mau didirikan. Yang kedua adalah penentuan visi dan misi dan tujuan pendidikan. Pastilah ya, karena tadi juga kita harus melihat bahwa teman-teman ini nanti mau mendirikan PAUD tujuannya apa gitu ya, visi misinya apa. Jadi kita itu tidak menentukannya mengawang-awang gitu ya, atau mungkin kita menjalankan program lembaga PAUD-nya itu tidak terpaku pada visi misi gitu ya. Sebenarnya maunya apa sih gitu ya, mau menciptakan apa gitu. Kadang kan kita juga ketika mendirikan PAUD juga ada goal atau purpose yang ingin diraih gitu ya, bahwa anak-anak ini nanti tujuannya seperti apa, anak-anak ini bisa mandiri, anak-anak ini menjadi bisa mempunyai tempat untuk pertumbuhan perkembangannya gitu ya, sesuai dengan usianya, terus pemantauannya, kan seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah buat rencana bisnis atau business plan. Nah, ini teman-teman maksudnya bukan berarti bahwa kita bicara bahwa konsep PAUD itu bisa jadi orientasi bisnis. Kenapa enggak? Kalau memang kita akan membuat jadi up gitu ya. Jadi kita misalnya mungkin menjadi levelnya bahwa kita ini akan meraih purpose gitu ya, ada tujuan-tujuan tertentu, tapi memang itu bisa mengembangkan bisnis.
Tapi di sisi lain juga kalau kita memang kita akan bersifat tidak bisnis, tetapi kita perlu juga dong orientasinya mengarah ke plannya gitu ya, planningnya. Karena apa? Kita kan juga perlu yang namanya operasional pembiayaan gitu ya. Jadi kita buat dulu nih, bagaimana sih biaya awalnya, bagaimana sih sumber pendanaannya, bagaimana sih operasionalnya, bulanannya, terus bagaimana pendapatannya, bagaimana apakah konsepnya kita akan memberikan SPP-nya itu seperti apa, berapa jumlahnya gitu ya. Terus kita berada di yang tadi kayak studi kelayakan, apakah PAUD ini kita akan menjangkaunya kemana nih? Apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas, gitu atau ke tengah-tengah gitu ya? Atau kita memang membuat konsep PAUD-nya benar-benar free untuk anak-anak, tapi kan tetap kita harus ada operasional ya terkait dengan operasional macam-macam lah ya yang namanya di lembaga itu ya maksudnya ditentukan kenapa kita harus membuat bisnis plan. Nah, yang berikutnya adalah tujuan kepala sekolah. Tinjau kepala sekolah, guru, dan staf yang diperlukan. Jadi memang kita harus lihat nih, teman-teman ketika akan membuat lembaga PAUD gitu ya, kita mau lihat kepala sekolahnya seperti apa, terus gurunya, kriterianya, stafnya, dan juga tentunya berapa orang yang harus dibutuhkan. Oke, itu yang yang Helga bagikan terkait dengan perencanaan awal dalam mendirikan lembaga PAUD. Semoga bermanfaat ya, dan selalu tetap semangat dalam pejuang PAUD dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.